misalkan kalian yang masih kelas 10, masih kelas 11 mau bangun karir di Jerman, itu kesempatannya masih terbuka luas. Lama banget. Banyak suara bocor sebentar ya. Lanjut. Nah, kenapa sih saya pilih program Ausbildung di antara kan ada magang Jepang, ada juga magang Jerman. Saya milih Ausbildung itu karena Ausbildung fokusnya belajar yang pertama, bukan bekerja. Karena saya setelah lulus itu saya minatnya itu untuk belajar, bukan untuk bekerja. Karena yang ada dalam otak saya, jadi singkat cerita, dulu tuh saya pengen banget pergi kuliah ke Korea. Tapi karena satu dan lain hal, saya nggak keterima beasiswa, jadi saya memutuskan untuk cari alternatif lain, dan itu saya nemu Jerman. Nah, di Jerman itu pekerja di sini dituntut untuk punya keahlian untuk bisa kerja. Jadi kalau kalian mau kerja di Jerman itu, kalian nggak bisa langsung kerja gitu aja. Cari kerja, lamaran, interview, kalian harus punya yang namanya sertifikat. Kalau di kita namanya kayak ujian LSP, lembaga sertifikasi profesi. Tapi kalau di sini itu namanya IHK, dan IHK di sini itu nggak main-main, itu benar-benar diakui di seluruh Uni Eropa, bahkan di dunia. Nah, kalau misalkan ada yang bilang pendidikan program Ausbildung itu setara dengan apa sih? Sebenarnya nggak ada setaranya, karena program Ausbildung itu program tersendiri yang cuma ada di Jerman. Tapi kalau misalkan saya lihat di Indonesia, itu ada program D3 atau D4. Jadi yang program yang saya jalani sekarang ini kan Ausbildung Mekatronik ya. Mekatronik itu boleh bisa dibilang setara dengan D3 di Indonesia, karena saya jalaninnya diploma 3 tahun di sini, 3,5 tahun lebih tepatnya saya pendidikan di sini. Dan yang kedua, itu jenjang karir yang luas dan terbuka. Jadi teman-teman, kalau misalkan mau Ausbildung, itu nanti setelah kalian lulus Ausbildung, itu banyak banget optionnya. Kalian bisa berkuliah di Jerman dan itu 100% gratis, karena pendidikan di Jerman itu ditanggung sama pemerintah dan kesehatan juga ditanggung sama pemerintah. Ataupun kalau kalian misalkan mau bekerja, sertifikat Ausbildung yang kalian dapatkan itu bisa digunakan di seluruh negara Uni Eropa. Bahkan sekarang ya, kalau misalkan kalian mau kerja di Singapura, itu kalian bisa juga pakai sertifikat Ausbildung kalian. Dan itu bakalan berguna banget sih. Yang ketiga, kenapa saya pilih program Ausbildung? Karena saya bisa belajar dan bukan bekerja, sekaligus membiayai hidup saya sendiri. Jadi kalau misalkan saya kuliah ke luar negeri nih, kuliah ke luar negeri itu butuh uang yang benar-benar banyak, yang sangat banyak. Tapi dengan program Ausbildung ini, dengan adanya program Ausbildung, saya bisa belajar, tapi juga bisa membiayai hidup saya sendiri. Itu latar belakangnya. Kenapa saya pilih Ausbildung? Nah, sekarang saya akan mulai masuk ke sharing program Brus Ausbildung sendiri nih. Ini program yang saya jalani ya. Karena Brus Ausbildung itu ada yang paruh waktu, ada yang blok unterricht, ada yang full time nih. Jadi ada yang full belajar kayak di sekolah SMK kita, ada juga yang blok unterricht itu kayak saya. Jadi saya itu dalam sebulan, seminggu kerja, 2 minggu sekolah, dan 1 minggu lagi itu lergang atau kursus. Nah, di sekolah, saya kan jelasnya satu-satu. Di sekolah itu Azubi akan belajar banyak banget teori. Jadi kita itu di sini benar-benar belajar. Kalau bisa saya bilang sih, miskonsepsi yang sering terjadi itu Ausbildung itu bekerja di Jerman, tapi sebenarnya itu di sini itu justru lebih banyak belajarnya. Bahkan setelah Schule nih, setelah kalian sekolah, itu saya dalam sebulan, seminggu sekolah, 2 minggu lergang, dan 1 minggu di perusahaan ya, kerja secara teori.
Tapi sebenarnya di perusahaan pun kalian sebenarnya nggak benar-benar bekerja. Kalau dari yang saya rasakan ya, kalian itu akan dididik bagaimana cara menggunakan mesin, cara praktik. Karena contohnya gini ya, kalian mau memprogram, kalau jurusan saya misalkan CNC, kalian mau memprogram sistem yang begitu rumit, tapi kalian belum tahu nih gimana caranya. Jadi kalian belum bisa bekerja juga dong. Nah, kalian di perusahaan pun akan diajarin. Jadi perusahaan itu kalau di Jerman dalam 3,5 tahun ini berinvestasi terlebih dahulu terhadap kita. Jadi kita teman-teman semua itu akan dididik gimana caranya untuk bisa bekerja dengan baik di Jerman, menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sini seperti itu. Kalau untuk jurusan gastronomi itu juga ada teman-teman saya yang jurusan gastronomi yang itu paruh waktu ya. Jadi kalau yang paruh waktu itu sistemnya 3 hari sekolah, 2 hari kerja. Nah, kalau yang sistem paruh waktu itu nggak ada kursus nih, nggak ada lergang. Jadi mereka lebih banyak sekolah atau lebih banyak kerja. Nah, kalau yang gastronomi ini mereka juga lebih difokuskan bagaimana cara mereka bisa sesuai dengan kultur Jerman. Jadi misalkan bikin kopi nih, gimana sih bisa bikin kopi yang taste-nya tuh taste Jerman, bukan taste kita, bukan taste Asia gitu. Nah lanjut, ini serangkaian proses saya untuk menuju Jerman. Jadi saya lulus tahun 2021 ya, bulan Juli atau Agustus, bulan Juli. Lalu saya apply nih beasiswa, singkat cerita beasiswa GKS untuk pergi ke Korea. Tapi sayang sekali waktu itu saya nggak diterima. Jadi saya udah kalut banget. Saya mikir apa sih plan yang harus saya lakukan setelah ini, karena untuk karir saya sendiri juga kan. Nah, bulan Oktober itu saya mutusin untuk belajar bahasa Jerman secara intensif dari Senin sampai Jumat. Itu intensif banget. Sampai akhirnya selama 4 bulan saya belajar, bulan Februari saya bisa tes, ikut nekat nih, ikut tes bahasa Jerman level B1. Nah, alhamdulillah, sebenarnya saya nggak expect bakal lulus pada saat itu juga, karena dalam plan saya pun bulan bulan April, karena 6 bulan nih untuk belajar bahasa Jerman itu paling enggak 1 tahun sebenarnya. Tapi saya sebenarnya udah plan itu 6 bulan saya harus bisa. Tapi alhamdulillah bulan Maret saya udah dinyatain lulus B1 dan saya langsung nyari tempat-tempat Ausbildung di Jerman. Lalu akhirnya alhamdulillah bulan Juli juga saya langsung keterima di jurusan mekatronik di yang saya jalani sekarang ini. Bulan Agustus saya ambil apply visa. Dengan apply visa Jerman itu benar-benar rumit. Kalau boleh saya bilang itu sama dengan apply visa US. Kalau kalian pernah dengar-dengar cerita orang yang mau pergi ke US itu sangat direpotkan dengan urusan visa. Tapi alhamdulillah akhirnya bulan September juga itu visa saya selesai diproses, dan sebelum berangkat saya nyempetin diri untuk ikut tes bahasa Jerman level B2, dan itu jujur aja susah banget sih. Dan akhirnya bulan Oktober saya berangkat ke Jerman. Kalau teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh timeline saya dari 1 tahun itu, dari Oktober 2021 sampai Oktober 2022, itu benar-benar padat banget. Karena yang saya bilang tadi, ketika saya sudah lulus dari SMK, saya tuh bingung banget mau kemana. Saya mau kuliah sudah terlambat karena saya nggak ikut SBMPTN waktu itu. Saya nggak ikut SNMPTN juga. Saya mau beasiswa ke negara lain juga udah nggak kedapetan. Saya nggak dapat tempat, saya nggak keterima beasiswanya. Dan hidup harus tetap berjalan. Kita harus tetap punya plan-plan untuk hidup kita nanti, untuk masa depan kita, untuk karir kita, dan waktu juga terus berjalan kan. Nah, oleh karena itu, buat teman-teman yang masih kelas kelas 10, kelas 11, teman-teman tuh bisa banget plan 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 kehidupan kalian dari sekarang, plan karir kalian dari sekarang. Karena
karir itu nggak dibangun dalam setahun 2 tahun, tapi sebenarnya harusnya bertahun-tahun. Yang saya lakukan ini adalah salah, karena saya sedikit sekali pertimbangan yang saya ambil untuk ikut program Ausbildung Jerman ini. Alhamdulillah, untungnya saya berada di program yang saya inginkan sekarang. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ikut program Ausbildung juga, itu kalau kalian dari kelas 11, dari kelas 10, itu jangka waktunya masih panjang banget dan masih bisa banget untuk melewati step-step yang susah nih. Jadi untuk bisa bahasa Jerman itu kalau dari riset ya, itu butuh 10.000 jam atau 3 tahun untuk bisa fasih. Saya tuh belajar cuma setahun. Dan itu tuh masih jauh banget dari kata fasih. Bahkan sampai sekarang pun saya masih terus belajar. Dan untuk teman-teman yang mau benar-benar mau ke Jerman, mungkin nanti bisa hubungin saya langsung dan saya akan benar-benar berkomitmen untuk bikin kalian benar-benar bisa ke Jerman gitu. Nah, berapa sih biaya yang saya keluarin untuk program Ausbildung ini? Ini saya terang-terangan aja ya, karena saya bukan sales juga. Ausbildung itu butuh biaya yang sama dengan kuliah, kalau misalkan saya bilang ya. Karena Ausbildung itu benar-benar bukan untuk kalian yang ingin mencari kerja, bukan untuk kalian yang ingin mencari uang, tapi untuk kalian yang ingin belajar, tapi juga kalian bisa menghidupi diri kalian sendiri di negara orang. Jadi kalian bisa dapat income dari perusahaan, tapi juga kalian bisa fokusnya itu belajar, bukan bekerja. Nah, ini biaya yang saya keluarkan. Les A1 sampai B1 itu 21 juta, tes USD, tes Gute, ini tes sertifikasi Jerman ya. Ini translate dokumen juga membutuhkan biaya. Lalu saya juga ikut komunitas nih, karena komunitas ini yang paling penting. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, terusnya biaya pencarian kerja itu juga bayar. Tapi kalau misalkan kalian siapkan dari sekarang, saya bisa jamin kalian nggak perlu bayar sepeser pun untuk hal-hal seperti ini. Untuk les pun, saya bukan sama sekali sih. Saya bisa dibilang lebih banyak belajar secara otodidak dibandingkan dengan les. Lebih banyak belajar dengan komunitas dibandingkan dengan les. Seperti itu. Tiket pesawat itu biaya-biaya yang pasti. Ini yang saya merahin itu yang pasti harus kalian bayar ya. Untuk pergi Ausbildung ke Jerman. Yang untuk les dan biaya pencarian kerja itu opsional aja sih. Seperti itu. Nah, kesulitan saya di Jerman nih. Ya, jadi program Ausbildung ini benar-benar nggak cocok kalau kalian itu lack of self management ya. Jadi yang harus kalian pikirkan ketika kalian mau pergi ke negara orang, entah Jerman, entah Jepang, entah bahkan negara-negara yang dekat seperti Malaysia, Singapura, kalian tuh nggak bisa kalau misalkan kalian lack of self management. Jadi kalau kalian nggak bisa ngurus sendiri-sendiri, kalau kalian nggak bisa disiplin, saya beruntung banget saya bisa menempuh pendidikan di sekolah yang SMK yang benar-benar ngelatih kedisiplinan saya gitu, kayak benar-benar ikut apel, ikut banyak kegiatan di sekolah yang saya tuh bukan dari, kalau kita kan kalau kerja itu kan 9 to 5 ya, dari jam 9 sampai jam 5. Tapi kalau misalkan di sekolah kita itu kayak dari jam 6.45 sampai jam 5 tuh bahkan mungkin masih ada di sekolah, dan itu benar-benar ngelatih kedisiplinan saya. Kalau kalian di sekolah aja masih ikut apel, gimana mau survive segini jauhnya dari rumah gitu. Dan yang kedua itu malas belajar hal baru. Di Jerman itu yang paling susah itu belajar bahasa. Kendala nomor satu saya itu bahasa. Kalau misalkan bahasanya diubah nih jadi bahasa Inggris, itu saya dijamin 100% saya akan bisa lulus lebih cepat. Tapi kalau misalkan dengan bahasa Jerman sekarang itu susah banget, dan untuk kalian yang malas belajar hal baru itu susah banget dipelajari. Tapi kalau misalkan kalian udah ngerti
bagaimana cara belajar, itu kalian bakalan pengen terus-terusan belajar hal baru, dan itu bakal ngebantu kalian di sini. Yang ketiga, yang paling penting, kalau kalian ingin cari uang, ini saya sharing sekali lagi ya. Ini program Ausbildung ini nggak cocok buat kalian yang pengen cari uang benar-benar banyak gitu, pengen benar-benar fokus cari uang. Karena kalian di sini itu bakal stres sama pelajaran. Kalian nggak cuma stres sama kerja, kalian nggak akan stres dengan kerja sih, tapi kalian akan stres dengan pelajaran. Program Ausbildung ini nggak cocok untuk kalian yang pengen cari uang banyak, yang pengen bawa uang pulang ke rumah. Tapi program Ausbildung ini sebaliknya cocok untuk kalian yang pengen ngembangin karir di Jerman, pengen pengen ngembangin karir kalian di dunia, bahkan di Eropa, di dunia. Pendidikan di Jerman itu sangat advance dan di-recognize, diakui oleh seluruh negara di Uni Eropa. Itu jadi kalian setelah belajar di sini, kalian bisa langsung kerja di seluruh Uni Eropa dengan gaji yang nggak kurang dari 3.000 euro atau 2.500 lah. Mungkin kalau di Indonesia ini 45 juta, tapi kalau kalian hidup di sini, kalian juga jangan pikir bisa bawa semua uang itu pulang ke sini, karena kalian akan bayar pajak, akan hidup di sini juga, dan kalian juga pasti pengen jalan-jalan keliling Eropa kayak gitu kan. Nah, lanjut lagi. Berapa sih gaji Ausbildung? Ini saya pakai slip gaji saya sendiri, karena banyak banget. Ini saya kesel dulu ya kalau misalkan ada orang-orang promosiin Ausbildung, tapi mereka tuh biasanya nggak ngerti Ausbildung itu apa, dan justru malah menyesatkan gitu. Kadang gajinya dibilang, oh bisa bawa pulang ke rumah segini, oh bisa bisa beli ini, bisa beli itu, bisa banyak deh pokoknya hal-hal yang mereka tawarin. Tapi sebenarnya ini yang kenyataan yang saya terima. Jadi di Jerman itu, kalau kalian belum tahu, itu pajaknya itu gede sekali ya, 40%. Jadi kalau gaji kalian di Indonesia 5 juta nih, 10 juta deh, 10 juta. Gaji kalian di Indonesia 10 juta, 40%-nya itu udah 4 juta. Jadi gaji yang kalian terima itu cuma 6 juta. Sisanya itu kalian bayarkan untuk Versicherung. Versicherung itu asuransi dan pajak. Asuransi di sini ini ada KAVI, itu Krankenversicherung, itu 81 euro itu untuk kesehatan kalian, dan ini ada Renteversicherung, itu kalau kalian udah tua dan kalian masih di Jerman, kalian akan tetap dibayar sama pemerintah Jerman. Di sini ada Arbeitslosenversicherung, jadi kalau kalian kena layoff tuh, kalau kalian dipecat sama perusahaannya, nanti kalian bakal dapat duit juga dari pemerintah Jerman. Kalau kalian juga kecelakaan kerja, Pflegeversicherung itu untuk kalian yang punya cacat pada tubuh kalian ya, atau kalian udah tua juga bisa dapat juga. Atau ibu melahirkan, kalau kalian melahirkan itu di sini juga dikasih cuti yang kayak 3 bulan kayak gitu kalau nggak salah. Dan itu juga kalian akan dapat duit dari situ semua. Jadi kehidupan di Jerman itu kalau boleh saya bilang sangat idealis ya, sangat terjamin oleh pemerintah Jerman. Dan di sini juga saya karena saya Ausbildung ya, karena orang belajar itu ya di sini ya, menariknya sangat dihargai oleh pemerintah. Jadi kalian belajar di sini, kalian belajar di Jerman, kalian berkontribusi pada negara Jerman, kalian diberikan juga subsidi nih sama negara Jerman. Jadi saya ini yang kedua, ini Indif Netto Abzug itu sebenarnya wonung saya itu cuma bayar 150. Sebenarnya itu mungkin kalau misalkan kalian orang biasa ya, orang yang kerja biasa bukan belajar, kalian mesti bayar 400 500, tapi saya bayar murah karena saya belajar. Karena itu tadi di sini di Jerman itu kekurangan tenaga kerja yang handal dalam satu bidang. Jadi Fachkräfte itu, Fach itu di dalam bahasa Indonesia itu kayak kayak kejuruan gitu. Jadi tenaga kerja kejuruan yang dipersiapkan benar-benar untuk jurusan itu. Jadi
Itu benar-benar kurang di Jerman, dan Jerman butuh banyak tenaga kerja seperti itu. Nah, ini sekedar tips dari saya. Untuk belajar bahasa Jerman itu, kalian harus cari komunitas. Komunitas ini yang paling penting. Jadi selama saya di sekolah dulu juga, di SMK Mitra Industri, itu saya benar-benar cari teman-teman, cari lingkungan yang bisa ngedorong saya untuk gimana caranya saya bisa maju terus. Kalian yang harus kalian ingat, yang saya selalu ingat juga, itu setiap proses yang kita lakukan itu adalah proses. Setiap hal kecil yang kita lakukan itu akan berdampak pada masa depan kita. Dan itu benar-benar kejadian sama saya. Saya dulu orangnya suka banget belajar, tapi saya juga nggak yang kayak nerd gitu. Saya bukan wibu, bukan orang yang suka obses sama satu hal. Saya suka belajar banyak hal, dan itu benar-benar ngebantu saya. Komunitas ini benar-benar ngebantu saya untuk cari orang-orang yang punya minat sama nih dengan saya, dan itu bakalan benar-benar ngebantu kalian dalam proses belajar. Nah, yang kedua itu pelajari struktur kalimat. Kalian harus tahu bagaimana cara belajar. Banyak banget teman-teman saya, termasuk saya juga, yang dulu nggak tahu gimana cara belajar. Ini dari pengalaman saya aja ya. Jadi untuk bisa master dalam satu hal, itu kalian butuh 3 tahun kurang lebih. Karena 10.000 jam tadi, itu tuh benar-benar udah di research ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kalian tahu gimana cara belajar, kalian bakalan bisa mempersingkat hal seperti itu. Nah, cara belajar inilah yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Entah kalian cara belajarnya verbal atau siapa kalian, itu kalian sendiri yang tahu. Dan kalian harus research sendiri nih. Kalau saya cara belajarnya, saya itu tadi dengan komunitas. Kalau saya berada dengan orang-orang yang saya suka, itu orang-orang yang punya minat sama maksudnya, itu bakal benar-benar ngebantu saya dalam proses belajar. Nah, kalau dalam bahasa Jerman ini juga struktur kalimat itu yang paling penting loh. Dalam belajar bahasa, struktur kalimat itu bakalan gimana sih kalian bisa ngebentuk kalimat itu menjadi kalimat yang utuh gitu. Jadi untuk belajar bahasa itu juga tricky sebenarnya. Mungkin kalian bisa tanya Pak Ambar atau guru-guru bahasa Indonesia yang lain, apa sih yang paling penting dalam belajar bahasa Indonesia? Jadi belajar cara belajar ini juga itu berbeda-beda tiap pelajarannya. Kalau kalian misalkan mau belajar bahasa Jerman, itu kalian harus ngerti dulu gimana cara belajar bahasa Indonesia yang benar. Karena struktur bahasa itu semuanya sama. Maksudnya bukan semuanya sama sih, tapi cara belajar bahasa itu semuanya sama. Strukturnya itu beda-beda. Misalkan di Jerman itu kita verben itu di akhir. Jadi kalau misalnya kita mau buat kalimat nih, saya mau makan. Kalau di Jerman itu kalimatnya saya makan mau. Jadi kan sangat berbeda dengan kita di Indonesia. Tapi kalau misalkan kalian tahu gimana cara belajar yang efektif dan cara pembentukan kalimat yang efektif, itu kalian bakalan bisa khatam bahasa Jerman gitu. Dengan cepat, dengan terstruktur juga. Nah, itu aja sih yang bisa saya sharing untuk hari ini. Kalau teman-teman mungkin ada yang pengen ditanyain atau pengen didiskusiin tentang karir kalian dan masa depan kalian, kalian boleh banget tanya apapun ke saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Abi. Oke, ada dari adik-adiknya mau nanya nih, dari teman-teman kelas 10 dan kelas 11. Mana? Kauri. Boleh on mic aja, langsung diskusi. First of all, saya boleh perkenalkan diri saya dulu. Saya Kauri dari kelas 11 Elin 1. Sebelumnya, izin tanya, pertanyaan pertama, berapa lama waktu Kak Abi buat adaptasi? Karena biasanya orang-orang kan struggle banget ya di fase adaptasi lingkungan. Contohnya weather, budaya, habit orang-orang sekitar, ataupun metode belajar. Pertanyaan kedua,
buat orang-orang yang gampang ke distract gitu. Contohnya, saya lagi baca buku ini, cuman saya ke distract sama buku satunya lagi. Itu gimana caranya biar saya nggak ke distract gitu kalau saya mau fokus buat belajar bahasa Jerman. Terima kasih, Kak Abi. Oke, bagus banget nih pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama ya, em, kalau boleh gimana ya? Boleh diulang lagi nggak tadi pertanyaan yang pertama? Berapa lama Pertanyaan. adaptasi di Jerman, Kak? Oke, termasuk meter segala macamnya. Jadi kalau untuk adaptasi ya, saya sendiri juga ambil pusing soal adaptasi. Jadi kalau kalian misalkan berada di negara orang gitu, untuk adaptasi itu yang satu pesan saya itu kalian fokus sama diri kalian sendiri, jangan fokus sama lingkungan kalian. Kalian gimana caranya bisa nyaman dulu di Jerman dan bisa settle dulu di Jerman. Kalian juga gimana caranya bisa gimana ya? Karena saya tuh nggak pernah pusing soal adaptasi gitu. Karena jadi saya kalau disuruh jawab berapa lama itu saya nggak memperkirakan. Mungkin dalam 2 minggu juga saya udah bisa adaptasi karena kalau untuk weather sendiri saya udah persiapkan matang-matang. Itu saya udah bawa jaket tebal. Kalau untuk persiapan hal-hal alat-alat kayak gitu mungkin kalian udah ngerti sendiri ya, tapi mungkin yang ingin kalian tanya itu gimana caranya menghadapi bahasa yang sangat berbeda, menghadapi orang-orang yang sangat berbeda kulturnya. Um, Kalau di Jerman itu ada namanya Begriff Lebenslang Lernen. Lebenslang Lernen itu belajar terus-menerus seumur hidup. Dan proses adaptasi kita di Jerman itu nggak bisa setahun 2 tahun, tapi akan terus-menerus belajar untuk menyesuaikan dengan lingkungan kita di sini. Tapi kalau misalkan adaptasi yang sederhana-sederhana, kayak misalkan cuma soal weather, cuma soal ngomong sama orang Jerman gimana, itu 2 minggu kalian akan saya rasa kalian paling lama juga 3 bulan udah bisa beradaptasi di sini karena itu bukan hal yang sulit kok. Saya bisa pastikan itu bukan hal yang paling sulit untuk kalian lakukan di sini karena masih banyak banget tantangan yang harus kalian hadapin di sini selain adaptasi. Dan untuk pertanyaan kedua itu ke distract ya. Ke distract itu emang masalah kita semua. Kayak misalkan saya tuh orangnya itu suka banget, misalkan udah belajar satu hal nih, tiba-tiba ada hal baru yang menarik, yang bikin saya tertarik juga. Itu saya bisa langsung switch dari, misalkan saya belajar elektronika, terusnya saya lihat accounting nih. Oh, accounting belajar gimana IHSG nih, gimana saham di Indonesia nih. Dan saya juga sama, saya juga bisa terdistraksi segitunya. Tapi cara saya mengatasinya itu kalau menurut saya kalian itu tanamkan pada diri kalian apa yang paling penting saat ini. Yang paling penting. Kalau misalkan saya itu selalu bikin skala prioritas. Jadi kalian harus benar-benar punya environment, punya lingkungan kerja kalian, lingkungan belajar kalian itu yang benar-benar fokus sama satu hal. Jadi even kalian terdistraksi pun, kalian terdistraksinya nggak pada saat belajar, tapi nggak pada saat belajar satu hal, tapi pada saat misalkan kalian lagi senggang, terus kalian terdistraksi, mau belajar hal yang lain dulu, misalkan belajar bahasa Korea. Saya juga kadang belajar bahasa Korea, belajar bahasa Jepang. Tapi fokus saya di sini itu tetap gimana caranya saya bisa lulus Ausbildung. Jadi saya tetap harus belajar bahasa Jerman, tetap harus belajar tentang mekatronika karena itu adalah fokus saya di sini. Saya nggak mau pulang tanpa bawa apa-apa gitu. Jadi kalian ingat hal-hal yang bikin kalian ingat alasan utama kalian berada di tempat kalian sekarang. Jadi kalau kalian sendiri nggak tahu kenapa kalian berada di SMK Mitra Industri,
itu udah satu kesalahan. Kalian harus segera cari tahu dan kalian harus segera cari alasan untuk belajar hal-hal yang kalian ingin fokuskan. Gitu sih jawabannya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Ori. Pertanyaan yang sangat bagus. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ayo, mumpung Kak Abinya. Oh, nih Kak Abi. Kak Abi, apa pernah homesick selama di sana? Homesick pasti ada. Homesick itu wajar banget, apalagi sekarang mau Ramadan kan. Udah kayak kadang tuh saya ke tempat teman-teman Indo juga ada yang nyetel lagu Ramadan tiba gitu kan, dan itu benar-benar ngangenin banget sama Indonesia, sama budaya kita, kultur kita. Tapi itu tadi, karena saya di sini udah jauh-jauh, udah apa yang saya lakuin di sini udah setengah jalan, udah banyak banget hal yang bisa saya lewatin di sini. Kalau bisa dipikir-pikir tuh awal-awal itu susah banget. Gimana itu tadi beradaptasi itu, kalau cuma beradaptasi dengan waiter itu gampang, beradaptasi dengan orang-orang itu gampang, tapi kalau beradaptasi dengan bahasa itu yang paling susah. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik itu yang paling susah. Nah, saya udah bisa melewati itu semua sekarang udah 8 bulan pertama saya di Jerman, dan 8 bulan. itu benar-benar kayak gimana ya? Kalau misalkan mau pulang pun saya mikir-mikir lagi gitu. Saya pulang tahun depan aja deh. Jadi sebenarnya kita di Jerman itu karena saking terjaminnya kehidupan di sini, itu kayak kalian urlaub itu cuti ya. Kalau di Indonesia sebenarnya liburan sih, tapi boleh dibilang cuti. Kalian dapat jatah cuti itu dalam setahun itu 30 hari. Kalau saya sendiri 28 karena ada cuti bersama gitu kan. Cuti bersama kan memakan waktu juga. Nah, tapi 30 hari itu udah jauh cukup dari apa yang saya bayangin dulu sih. Untuk pulang ke Indonesia itu sebulan udah cukup. Karena 30 hari itu berarti sebulan lebih kan, kayak sebulan 2 minggu. Tapi saya cuma bisa pulang sebulan ya, karena 2 minggu itu mungkin saya mau ngurus paspor, ngurus visa di sini, perpanjangan visa itu kan butuh waktu juga, butuh cuti juga. Dan tapi biasanya di Jerman itu juga untuk ngurus hal administrasi itu kalian dapat yang namanya Freigabe. Freigabe itu kelonggaran. Jadi kalian misalkan mau ngurus bank itu kalian nggak perlu ambil cuti. Jadi kalian bisa dapat kelonggaran dari perusahaan untuk ngurus hal-hal pribadi kalian. Bahkan Wonung pun, kalau kalian baru pindahan nih, terusnya kalian mau ngurus Wonung, itu daripada perusahaan mikirnya gini, daripada kalian kerja tapi kepikiran rumah, mending ini karyawan dikasih cuti dulu. Dan itu peraturan dari pemerintah Jerman yang semua perusahaan harus ikutin. Seperti itu. Oh ya, ketika kalian mulai Ausbildung, itu semuanya Arbeitssache kalian, itu perlengkapan kerja kalian, itu akan dilengkapi oleh perusahaan, karena itu adalah peraturan, itu hak kalian selama Ausbildung. Dan kalau di sini tuh yang saklek itu hak dan kewajiban ya, hak dan kewajiban itu saklek banget. Jadi kalian udah dapat ini, udah dapat itu, kalian juga harus memenuhi kewajiban kalian. Kalian harus berusaha untuk belajar terus. Untuk di sini tuh nggak jelek kalau misalkan kalian dapat nilai misalkan kalau kitain itu mungkin 40, 50 itu nggak jelek, tapi yang dinilai itu adalah prosesnya. Itu sih yang perbedaannya. Perbedaan kultur juga di sini. Kalau misalkan di negara kita yang saya rasain tuh mungkin masih orang tuh menilai hasil, tapi kalau di sini itu proses kalian itu dinilai juga. Jadi itu bahkan saya ulangan nih, ujian itu saya salah jawabannya, tapi saya tetap dapat kira-kira kalau nggak salah 9 dari 10 poin. Itu padahal jawabannya salah, tapi karena caranya benar. Jadi saya ujian matematika nih.
ujian elektrika gitu, tapi matematik lah, hitung-hitungan. Nah, itu saya hasilnya salah, tapi saya tetap dibenerin karena seluruh proses saya itu benar. Jadi itu loh yang dilihat banget di Jerman itu. Dan orang-orang di sini juga memperhatikan banget. Kelihatannya orangnya cuek, tapi benar-benar memperhatikan gimana cara kalian berperilaku di sini. Karena sebagai Auslander, sebagai orang luar, kita juga harus menghormati budaya mereka. Kita juga kalau misalkan kayak misalkan saya nih di perusahaan mau sholat itu nggak boleh sampai kayak mengganggu kegiatan mereka, nggak boleh sampai kayak mengganggu bekerja. Jadi harus pintar-pintar juga manajemen waktunya. Tapi bisa kok sholat karena jam 12 itu sama kayak kita. Pausenya juga istirahatnya juga sama-sama jam 12. Jadi sama-sama bisa ini bisa apa namanya? Bisa ibadah kok. Tenang aja. Pro dan kontranya kerja di Jerman. Kerja atau as dulu nih? Kalau misalkan kerja, kontranya mungkin itu sih jauh dari rumah aja. Yang saya rasain sekarang itu saya gimana caranya bisa benar-benar settle di Indonesia dengan income yang saya dapatkan sekarang gitu. Kayak orang tuh nggak mungkin bisa dapetin, bukan nggak mungkin sih, tapi mungkin kalau misalkan kerja di Jerman kalian gaji 3.000 euro ya. 3.000 euro itu 52 juta. 48 juta. 48 juta kalian mau kerja di mana, bro? Di Indonesia gitu. Kalau kalian bukan manajer, kalau kalian bukan direktur, kalau kalian bukan eksekutif perusahaan, itu susah banget untuk didapetin di Indonesia gitu. Dengan skill yang sama, dengan kemampuan yang sama, tapi kalian bisa dapat uang lebih di Jerman. Itu kenapa banyak orang udah di Jerman itu nggak mau balik lagi. Termasuk saya juga kayak gitu. Tapi karena saya itu saya punya tujuan yang lebih dari sekedar untuk cari uang, karena saya ingin terus belajar. Tapi uang juga penting, makanya pro kontranya mungkin pronya di sini uangnya jauh lebih banyak, tapi kontranya ketika kalian ingin berkontribusi pada negara kalian itu bakalan susah banget karena kalian dari negara lain, dari Jerman. Kalian bisa kontribusi apa? Kalian mungkin bisa memperkenalkan kultur, tapi cuma sebatas itu doang. Kalian nggak berkontribusi pada PDB negara kita, pada pemasukan negara kita. Kalian nggak bayar pajak di negara kita. Tapi kalau kalian cari uang sebanyak-banyaknya di sini dan nanti pulang ke Indonesia bikin usaha, itu kalian bakal berkontribusi juga. Jadi kemungkinan yang akan saya lakuin sih itu. Mungkin saya setelah Ausbildung akan kuliah sampai S2 mungkin. Nanti pulang-pulang udah punya karir yang settle, udah bisa kerja di Indonesia, mungkin di perusahaan Jerman juga karena udah tahu kulturnya gimana di sini, dan juga bisa mungkin kalau udah S2 dapat karir yang lebih bagus di Indonesianya, dapat gaji yang lumayan juga, nanti baru bisa pulang kayak gitu. Kalau kontranya di Jerman itu orang-orang di sini tuh sangat idealis ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian kerja, itu kenapa perkembangan di Eropa sangat lambat. Jadi di Eropa itu semuanya itu rata. Kalau kalian lihat di Jerman itu semuanya kayak kalian lihat kota besar sama kota kecil itu semua sistemnya ada gitu diterapkan. Jadi misalkan ada tram itu sampai pelosok-pelosok bisa ada. Dan kalau misalkan kalian lihat bis, itu bisnya itu benar-benar bis yang safety-nya terjaga, inspection-nya selalu dilakuin tiap beberapa bulan, bahkan ada yang tiap mingguan udah dilakuin. Itu saya perhatiin hal-hal kecil kayak gitu. Mereka itu peduli banget sama hal-hal kecil. Kalau misalkan kita itu kalau ada orang istilah saya baca-baca di buku itu di negara kita itu atau negara-negara Asia itu lebih ke
Java Sentral gitu, kayak Pulau Jawa itu jauh lebih diutamakan dibanding pulau-pulau lainnya. Kayak misalkan juga di Jakarta sama Bekasi mungkin nggak terlalu beda jauh, tapi kalau misalkan Jakarta sama Jawa pedalaman mana gitu pasti jauh gitu perbedaannya. Bahkan ada yang belum dapat listrik. Kalau di sini tuh nggak boleh ada kayak gitu karena semenjak Uni Eropa bersatu itu semuanya sistemnya itu harus udah serentak karena mereka punya ekonomi yang kuat. Itu kenapa euro itu mata uang di sini itu euro itu jadi yang paling kuat di seluruh dunia, bahkan ngalahin USD. USD 15.000 Indonesia, euro 16.500 bahkan sekarang. Karena mereka gabungan dari negara-negara nih, negara Jerman tekniknya itu nomor 1 di dunia. Negara Paris itu fashionnya nomor 1 di dunia. Itu kalau misalkan teman saya yang dari Malaysia itu kalau misalkan acara fashion itu paling ngebet pergi ke Paris. Itu karena Paris itu gak jauh dari sini ya. Kalau kalian pergi ke Semarang itu udah kayak pergi ke Paris dari sini gitu. Gitu sih. Ada pertanyaan lagi? Ayo, ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau pertanyaan dari saya nih Kak, selama di Jerman itu budaya yang ada di Mitra kepake nggak sih Kak? Budaya di Mitra. Hmm. Budaya di Mitra. Salam, sapa, sopan, semangat. Iya, 6S, 5 nilai, jalan cepat, terus Jujur, Lisa mungkin semoga kayak itu kerjasama peduli. gimana di sana Kak? Jujur, kejujuran di sini sangat dijunjung tinggi. Jujur, di perusahaan saya nggak ada yang namanya fingerprint, nggak ada yang namanya kalau kalian kantin, kalian bayarnya otomatis. Itu nggak ada sistem. Kalau kalian naik kereta, kalian nggak ada tap kartu. Dan itu kalau misalkan kalian mau naik kereta gitu aja, itu banyak teman-teman luar negeri itu banyak yang teman-teman luar negeri itu banyak yang naik kereta tapi nggak bayar. Dan itu kejujuran kalian benar-benar dinilai. Kalau misalkan ada cerita ya, kalau misalkan kalian sering naik kereta nggak bayar, terusnya kalian tiba-tiba ketahuan, itu kalian diblok kerja di seluruh Uni Eropa. Dan itu cerita nyata dari orang yang ada di sini gitu. Kayak daripada itu terjadi mendingan kamu jujur gitu. Kalau tanggung jawab pasti penting banget karena dari impact dari kejujuran tadi itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini misalkan orang Jerman tuh nggak bakal peduli kalau misalkan kalian makan tapi nggak diberesin, tapi orang Jerman akan lihat hal-hal seperti itu dan akan masuk penilaian mereka. Dan itu akan sangat bermasalah ketika kalian berada di hal-hal yang penting gitu, kayak di perusahaan, di seminar, di conference, di lectures, di kelas maksudnya. Itu kalau misalkan kalian nggak angkat bangku, angkat kursi kalian itu meja, nggak dirapin sendiri, itu kalian bakalan dinilai banget dan akan dilaporin ke perusahaan kalian dari sekolah gitu. Sekolah itu berkomunikasi dengan perusahaan. Jadi sama kayak di Mitra gitu. Kalau di Mitra kan kalian PKL nih, PKL jelek, terusnya laporin ke perusahaan, laporin ke sekolah, nanti laporin Pak Ambar nih, laporin Pak Atori, laporin Pak Munandar gitu. Itu sama di sini juga, tapi bedanya sekolah yang laporin ke perusahaan karena kalian itu tanggung jawab besar dari perusahaan karena perusahaan yang bayar kalian, perusahaan tuh berinvestasi pada kalian dan ingin yang terbaik dari diri kalian gitu. Kalau misalkan tanggung jawab, disiplin, kerjasama dan peduli itu kerjasama ya. Di sini orangnya individualis jujur aja. Jadi untuk poin kerjasama itu mungkin 40% lah
kepakainya, tapi itu bukan hal yang buruk. Jadi kalian tetap harus pelajari, tapi kerjasama di sini tuh sangat sangat minim. Jadi kalian tuh mengerjakan bagian-bagian kecil dalam hidup kalian, dalam pekerjaan kalian yang akan dilakukan oleh pekerjaan orang lain, yang akan diteruskan oleh orang lain maksudnya. Jadi misalkan kalian nih, di perusahaan itu kontribusi kalian misalkan cuma bikin satu stuk, kalau misalkan saya gitu cuma bikin satu part kecil nih, cuma bikin baut. Terus saya pernah tuh pas pertama masuk, saya pakai mesin drayen, saya nggak tahu mesin bubut mungkin bahasa Indonesia ya. Itu saya cuma bikin baut yang kayak kecil banget, tapi itu bakalan berarti banget buat proses selanjutnya gitu. Karena buat mesin-mesin industri itu, jadi kayak gitu kalau di Jerman. Jadi kerjasamanya itu lo ngelakuin bagian lo masing-masing, lo tanggung jawab sama bagian lo. Nanti gue tanggung jawab sama bagian gue bakal selesaiin ini dalam waktu tertentu, dan orang lain akan kerjain bagian lanjutannya, dan seperti itu, dan nanti akan dirakit. Itu bagian dari kerjasama juga, tapi enggak yang bertim gitu loh, kalau dari yang saya rasakannya. Tapi mungkin ada juga yang kerjanya tim kayak gitu, mungkin yang jurusan gastronomi hotel itu ada pasti sih gitu Bu. Kan dia mekatronik itu Elin itu tantangannya Kak, apa? kan kakak tuh dulu alumni Elin ya, elektronika industri. Nah sekarang di mekatronik, ini tantangan yang dihadapi tuh apa Kak? Pelajarannya tuh sangat berbeda atau gimana nih Kak? Kita Cek. Teman-teman bisa dengar saya? Iya Kak, barusan keluar ya Zoom-nya, mohon maaf ini ya, dari sistemnya. Ya tadi Kakak, tadi saya bertanya, kan Kak Abi ini jurusan Elin, dan sekarang di bidang mekatronik. Nah itu tantangan apa yang dihadapi nih Kak? Materi-materinya gimana tuh Kak? Mekatronik itu kalau di sini itu oke nih, masuk ke jurusan nih ya. Mekatronik itu 60% elektrik, 30% mekanik, dan 10% storums teknik. Storums teknik itu kayak informatik deh boleh dibilang. Jadi tantangan besarnya karena saya sudah belajar di elektronika industri itu sangat membantu tentu saja untuk elektrik dan juga informatik. Saya juga dulu tertarik banget sama pemrograman, itu ngebantu banget. Tapi tantangannya itu mekanik. Jadi mekanik di sini itu juga susah, juga sulit sekali. Kayak misalkan saya mengoperasikan mesin bubut, mesin milling kalau bahasa Indonesianya ada lagi. Kalau sebenarnya saya nggak tahu juga sih kalau bahasa Indonesianya yang benar apa, tapi mungkin mesin milling ya. Ada mungkin teman-teman yang teknik mesin tahu. Dan itu tantangan terbesar saya sih untuk mempelajari bagaimana mesin-mesin itu bisa bekerja. Karena saya sebenarnya nggak ada sama sekali ketertarikan untuk belajar teknik mesin nih. Jadi jurusan mekatronik ini itu menjebak saya untuk belajar mesin. Jadi mau nggak mau saya harus belajar, dan itu adalah kewajiban. Itu penting banget di sini untuk belajar hal-hal yang kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan kalian di jurusan Elin, kalian mau belajar mekatronik di sini bisa banget. Dan di sini tuh mekaniknya juga. Halo, nggak ada suaranya ya? Ada Kak, ada aman. Oh ada, oke. Ada aman. Jurusan mekatronik di sini tuh ya kayak gitu tadi, mekaniknya yang jadi tantangan untuk anak-anak Elin yang mau melanjutkan ke jurusan mekatronik. Tapi saya yakin bisa karena cuma 30%, itu nggak banyak.
Kak Abi? Sepertinya ada kendala jaringan. Oke, sepertinya ada kendala jaringan.